untuk bulan puasa. Bagaimana secara teknis nanti, ya kan? Ya, ini sebentar lagi bulan puasa ya. Distribusi pembagiannya seperti apa? Seperti apa? Apakah pembagian, katakanlah makanan yang akan tahan lebih lama waktu untuk konsumsinya, seperti makanan kering yang sekarang. Terus nasinya dikemasnya seperti apa supaya lebih tahan lebih lama? Karena bagi siswa yang Muslim pasti akan berpuasa dan mereka tidak akan mendapatkan makan siang itu. Baru mereka akan makan pada saat berbuka puasa nantinya setelah maghrib. Nah, apakah itu bisa dan distribusinya seperti apa? Ini juga harus jelas. Sebenarnya ini momentum banget seperti yang disampaikan Mas Pong tadi ya, Sobat Sindo ya. BGN harus membuat evaluasi internal mereka lah ya, dan evaluasi ini karena menggunakan uang negara yang cukup besar itu juga harus disampaikan kepada publik, kepada masyarakat. Oh, dari kegiatan yang kemarin yang salah, kami telah melakukan, akui saja kalau memang salah, ya kita akui saja, nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah. Akui saja bahwa itu ada sebuah kesalahan dalam sebuah kebijakan dan telah kami evaluasi, kami lakukan, dan pada saat pembagian itu, setelah kami hitung, sekian persen yang diambil oleh siswa ataupun orang tua siswa. Kemudian sisanya kembali ke SPPG dalam keadaan utuh. Asumsikan saja, sehingga publik pun juga dengan anggaran yang besar, oh oke, berarti artinya kita telah kehilangan sekian rupiah, ya nggak masalah, ini kan untuk perbaikan ke depan. Selain itu juga, jangan begitu ada polemik ini tiba-tiba muncul hal pembagian yang diprioritaskan untuk kelompok B3. Nah, ini karena selama ini setelah sekian bulan yang lalu itu ada publikasi mengundang media datang ke Posyandu, ada pembagian makan bergizi gratis ya, program MBG untuk anak balita, ibu menyusui dan ibu hamil itu berjalan, tapi setelah itu tidak kelihatan lagi. Di situsnya BGN pun maupun di akun media sosial BGN pun aktivitas ini juga tidak terlihat. Tiba-tiba muncullah keterangan pers seperti ini yang ya kami sendiri menerima dalam bentuk rilis. Betul. Dan belum banyak penjelasan yang lebih detail ya terkait hal ini. Makanya ini kesempatan untuk BGN untuk menjelaskan lebih lanjut. Karena gini, Mas, menu untuk anak sekolah dari SD sampai SMA ya, beda dengan menu yang untuk kelompok B3 tadi. Betul, sangat beda sekali. Nah, apakah spek SPBG terlatih untuk itu? Nah, kita belum mengerti kan? Betul. Terus kemudian sampai sejauh mana pengawasan dari ahli gizi terhadap itu? Karena ini kan jelas dua kelompok yang sangat berbeda, kebutuhan gizinya berbeda. Bahwa kita setuju ada 1000 hari golden moment yang harus dijaga agar stunting kita diturunkan, itu setuju banget gitu. Itu kita tidak ada yang menolak tentang itu. Bahwa stunting itu bagian dari misi besar untuk kita tanggulangi dengan baik dan cepat gitu ya. Cuman masalahnya teknis di lapangannya seperti apa? Apakah mengadopsi atau meningkatkan sistem yang sudah ada sejak zaman dulu, PKK, Posyandu dan lain-lain, dan sampai saat ini kayaknya gaungnya belum kelihatan gitu. Nah, ini penting karena memang sejak dari awal menjaga gizi itu kita setuju. Nah, kemudian berikutnya adalah seberapa besar porsi kalau itu memang bagian dari 1000 hari golden moment itu harus menjadi prioritas juga. Dari porsi pemberiannya, porsi anggarannya juga berapa dari makan siang bergizi yang diberikan selama ini yang sudah sangat luas cakupan distribusinya dan komunikasinya juga sangat luas gitu. Makanya orang itu begitu ngomong BGN ya MBG, makan bergizi gratis, bukan B3 gitu. Nah, B3 itu melekatnya ke PKK, dan Posyandu, dan itu berada di bawah Kementerian Kependudukan. Kemenduk Bangga ya. Kemenduk Bangga sekarang ya. Nah, ini mesti dijelaskan dengan detail. Jadi ini kaitannya dengan karena pertanggungjawaban uang negara semuanya, ya kan? Apalagi kalau kita melihat fakta yang baru anggaran yang diajukan untuk 2026. Itu berapa, Mas? Melonjak drastis, Mas, ke angka 300 triliun lebih, Mas. 300 triliun untuk 2026 ya? Untuk 2026, 300 triliun lebih. Iya. Nah, ini yang agak membuat kita kaget. Harusnya dengan anggaran 300 triliun lebih ini, seharusnya bisa punya roadmap lah ya, punya planning. Pada saat
makan bergizi gratis, siswa sekolah lagi libur, apalagi nih sampai awal Januari kan libur nih, sampai tanggal 7 ya, sampai masih libur siswa sekolah. Nah, nanti menjelang puasa seminggu sebelum Ramadan, biasanya sekolah yang negeri atau sekolah umum itu diliburkan. Kemudian seminggu sebelum Lebaran, karena ada cuti bersama, pasti sekolah akan libur juga. Nah, ini masa-masa timing libur. Kemudian nanti ada di bulan Juni atau bulan Juni setelah kenaikan kelas, ujian terakhir untuk kenaikan kelas, itu libur lagi. Dan itu cukup panjang liburnya. Nah, ini sebenarnya harus dihitung juga. Betul. Supaya kita tahu nih, anggaran 300 triliun ini serapannya terserap semua kah 100% atau 90%, atau jangan-jangan dengan banyaknya libur ternyata bisa terserap 70%. Makanya kemudian langsung muncul kritikan, wah anggarannya cuma terserap 70%. Loh, ini yang harus dijelaskan. Betul. Faktanya kan harus BGN itu punya, kan tinggal koordinasi dengan Kementerian Kependidikan Kementerian Dikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah, kapan jadwal libur tahun depan. Kemudian di 2026, kemudian koordinasi dengan Kemenduk Bangga, Posyandu ini berapa. Ini kan jadi anggaran yang 300 triliun lebih ini jelas serapannya kemana. Bahkan kalau perlu gini, Bang Ike, kita itu perlu ada kalender BGN lah ya. Jadi kalender akademik yang tadi disusun bareng dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikdasmen, disesuaikan tadi ternyata liburnya itu tidak simpel, melompat-lompat kan, karena menyesuaikan dengan hari-hari besar yang lain kan. Hari besar yang terutama lain. Terus kemudian kurikulum sendiri juga, kalender akademik juga ada sendiri. Nah, nanti kalender BGN itu juga ada mestinya gitu. Jadi kalender BGN dengan kalender akademik itu mesti nyambung gitu ya. Iya, betul. Jadi tadi yang bolong-bolong itu bisa. Nah, kalau kita mau konsisten menggunakan 300 triliun semua terserap gitu ya. Nah, nanti dari bolong-bolong libur ini mau dikonversi ke apa? Apakah tetap dengan makanan? Iya, seperti yang sekarang yang sempat terjadi di awal liburan. Nah, apakah dikonversi dalam bentuk lain? Karena kalau liburan kan mereka mungkin bermain sama keluarga, pergi ke tempat lain. Apakah mungkin misalnya diberikan buku bacaan, alat tulis atau apapun untuk yang bermanfaat kepada anak-anak penerima manfaat. Tapi kalau dalam bentuk makanan, bentuknya seperti apa? Teknisnya bagaimana? Itu mestinya kalender itu di akhir Desember itu sudah ada semestinya ya. Jadi proyeksi selama tahun 2026. 2026 itu mereka sudah siap. SPPG pun sudah siap semua untuk menyiapkan itu. Atau dengan cara lain, dibagi klasifikasinya dari dari penerima manfaat, siswa penerima manfaat ini yang mana? Karena kalau tujuan utama program makan bergizi gratis ini kan untuk memenuhi gizi siswa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Betul. Nah, ya sudah, karena sebanyak siswa yang libur, ya mungkin bukan hanya sekedar ke siswanya saja yang dibagi, langsung saja untuk ke keluarganya gitu. Itu juga bisa. Yang penting ini serapannya ada. Itu juga bisa dibagikan aja kepada keluarganya. Pada saat sekolah aktif hanya kepada siswa. Mungkin dalam keluarganya tidak setiap hari. Misalnya dalam sepekan sekali dikumpulkan anggaran itu, katakan 15.000 kali berapa ya, kali 5 gitu ya. Di dalam bentuk paket makanan. Itu lebih bisa diantisipasi kan? Paket makanan untuk keluarga yang memang masuk daftar memenuhi syarat sebagai penerima manfaat, gitu kan? Nanti mereka lah yang mengelola. Nah, kalau itu agaknya bisa lebih terkontrol lah dengan kondisi kita yang sangat luas, wilayahnya juga letak geografisnya sangat berkepulauan begini. Itu menjadi lebih masuk akal gitu. Itu salah satu contoh solusinya. Nah, mungkin nanti tim ahli dari BGN juga punya cara-cara lain agar bagaimana untuk tetap memenuhi standar gizi nasional, jadi lebih targetnya terpenuhi. Iya, targeted itu.